Oke, selamat siang. Untuk postingan kali ini, kita akan membuat website lanjutan dari kemarin, yaitu bagaimana menampilkan data dari database. Nah, kalau kita lihat websitenya, dibuka di Google Chrome, kalian ketik localhost/page/table/media.php, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menu itu sendiri masih belum dibuat linknya. Nah, data dosen dia akan link ke template yang lain. Terus untuk data mahasiswa juga sama, dia akan link ke template yang lain. Maka kita buka file media yang letaknya ada di dalam folder prat, di dalam folder page, di dalam folder table. Nah, kita buka foldernya yang prat, terus di dalam page, di dalam table. Nah, ini media.php-nya kita buka. Nah, sekarang kita kasih linknya terlebih dahulu pada menu dashboard. Nah, untuk linknya itu bisa diketik kalian module sama dengan dashboard. Terus untuk menu master, kan ada menu data dosen yang submenunya. Nah, submenunya itu diketik untuk link yang pada ahref ini, kalian hapus yang lama, terus diketik module sama dengan data underscore dosen. Nah, ini pakai underscore ya, tidak bisa pakai spasi. Terus untuk yang data mahasiswa, module sama dengan data mahasiswa. Terus yang untuk menu jadwal ngajar, module sama dengan jadwal ngajar. Nah, kita jalankan sekarang aplikasinya. Dia ini udah ya, menunya berubah, module dashboard, data master data dosen, modulenya. Oke, ini salah nih. Harus ada tanda tanya ya. Jadi tanda tanya. Nah, module data dosen, tanda tanya module data mahasiswa, tanda tanya module jadwal ngajar. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini data dosen udah, data mahasiswa udah, terus menu transaksi ada jadwal ngajar. Oke, sudah semua ya. Ini linknya sudah aktif berjalan. Sekarang pada media, untuk kontennya itu sendiri, kita ngambil dari nanti data.php. Nah, sekarang kalian buka media, di bawahnya itu, di bawah aside, yang ini nih /aside, kalian enter. Nah, kalian tambahkan php. Jadi pada file media.php itu bahasa pemrogramannya ada HTML dan PHP. Nah, kalian ketik include, terus kalian di dalam kutip itu dikasih data PHP. Nah, titik koma. Nah, untuk file nanti kita akan bikin file baru di data PHP, di file new. Nah, langsung set as aja, karena kalau tidak pakai laptop atau pakai komputer, kalau tidak sering-sering disimpan, itu dikhawatirkan nanti datanya tidak tersimpan apabila mati listrik. Jadi sering-sering disimpan, baik penggunaan laptop ataupun penggunaan komputer. Nah, di sini kita bikin file baru namanya data PHP dengan save as type-nya PHP. Kita simpan. Kemudian kita coding PHP. Nah, pertama untuk PHP kita include mengarahkan ke file koneksi. Kemarin kan kita udah bikin file koneksi. Nah, file koneksi itu letaknya ada di mana? Nah, kalau file koneksi kemarin kita letaknya ada di folder config. Nah, berarti yang
page table ini kan posisi datanya ada di dalam folder table. Nah, maka kita akan keluar berapa kali untuk mengarahkan 1, 2. Nah, kemudian config. Berarti pengarahannya untuk keluar pakai titik-titik slash, titik-titik slash sebanyak 2 kali. Kemudian masuk ke folder config, masuk ke folder koneksi.php, kutip 2, titik koma. Nah, untuk logika dari penggunaan data adalah penggunaan get. Nah, get itu sendiri pasangannya adalah post. Post itu adalah untuk mengirim, kalau get itu untuk mendapatkan. Nah, jadi yang pertama kali kalian ketik logikanya adalah menu ini. Jika modulnya sama dengan misalkan data mahasiswa ya, yang kemarin kita buat pada file apa yang mahasiswa ini nih, ini di dalam page ini, terus ada table, ada modul. Nah, ini di dalam modul ada mahasiswa. Nah, ini untuk nampilin datanya yang ada di file ini nanti, tapi kita akan mengarahkan kontennya yang ada di media ya, media nih, media di sini. Jadi kalau di sini nih kan masih pembukaan media. Nah, kontennya ini sebenarnya udah ada isi data. Nah, datanya itu nanti akan diarahkan ke tampil mahasiswa, ada pada file mahasiswa, itu logikanya. Nah, maka isi dari data.php adalah jika kalau pada menu media itu sama dengan data mahasiswa, maka dia akan diarahkan ke file modul mahasiswa, ke file mahasiswa yang ada dalam folder modul, dalam folder mahasiswa. Oke, bagaimana codingannya? Nah, codingannya seperti ini. Jika nah dolar, nah dolar ini bisa dikatakan string get, pakai get ya, dolar get. Nah, get itu adalah untuk mendapatkan variabel. Nah, dolar get misalkan modul, oh ternyata variabelnya modul. Variabel modul sama dengan apa di situ? Sama dengan tadi apa yang ada pada sebuah web ini. Oh, ternyata data mahasiswa pada media.php-nya ya, sama dengan data mahasiswa underscore mahasiswa kutip 2, nah kurung tutup. Nah, ini kalau logika if ini dinyatakan adalah pernyataan apa namanya, dikatakan kondisi ya. Nah, jika kondisinya modul sama dengan data mahasiswa, maka kita akan arahkan ke file. Nah, ini baru statement. Jadi dalam bahasa pemrograman, nguasain dulu algoritmanya. Kalau algoritmanya udah paham, insya Allah bisa bikin pembuatan website. Nah, include ini adalah pernyataan. Kan kondisinya jika kondisi modul sama dengan data mahasiswa, maka kita akan nyatakan arahkan ke modul. Nah, ini kan posisinya tadi ada di media. Nah, data. Ya, posisinya di data ya. Tadi di data. Maka kita akan arahkan ke folder modul, ke folder mahasiswa. Terus nama filenya apa? Nama filenya mahasiswa.php. Nah, di dalam pernyataannya jangan lupa dikasih kurung buka, kurung tutup. Nah, ini setiap akhir baris kalau bukan pernyataan kasih titik koma. Nah, kita simpan. Oke, sekarang kita akan tes apakah jalan atau tidak. Kita klik data mahasiswa. Nah, ini udah jalan ya data mahasiswanya. Nah, berarti dia udah bisa manggil file yang ada pada mahasiswa. Ini di dalam folder modul mahasiswa. Nah, sekarang kita edit untuk isi kontennya ini nih. Nah,
kita buka file mahasiswa. Kita buka file mahasiswa. Nah, berarti yang data table ini diganti menjadi data mahasiswa. Kita jalankan lagi. Oke, ini udah berubah ya data mahasiswa. Ini kita hapus nih, data table with default feature kita hapus agar tampilannya rapi. Nah, ini kita hapus saja di sini. Jadi kosong ya, seolah-olah tidak ada. Cuman yang untuk H3-nya nggak usah dihapus, tulisannya aja yang dihapus. Nah, ini sesuai dengan database yang tabel kemarin. Kalau kita lihat untuk tabel kemarin, pada localhost PHP MyAdmin, itu ada berapa kolom pada tabel mahasiswa localhost PHP MyAdmin. Nah, nama database-nya itu sendiri itu berdasarkan file koneksi yang kemarin kita udah buat ya. Jangan lupa nama tabelnya apa. Nama tabelnya kita lihat file koneksi. Nama database-nya. Nah, nama database-nya adalah Kampus Prak. Oke, kita buka Kampus Prak ya, Kampus Prak. Nah, Kampus Prak mempunyai tabel 1 mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa terdiri dari beberapa kolom. Nah, kolom itu bisa dikatakan field. Di sini kita mempunyai 4 field. Nah, di sini pada sebuah codingan yang mahasiswa nanti kita tambahkan. Ini kan yang template-nya ini masih rendering engine, browser, platform, engine version, CSS grade. Nah, kita ganti. Di sini kasih nomor, terus npm, terus username, terus password, terus nama mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Jadi penambahan itu ada nomor sama aksi. Nanti aksinya pada sisi sebuah tabel itu nanti ada link untuk bisa edit, bisa hapus. Nah, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nah, untuk konten isi dari data tabel yang datanya ini kita hapus ya. Kita hapus dimulai dari tbody sampai /tbody. Jadi yang tbody sama /tbody-nya jangan dihapus, namun isinya aja yang akan kita hapus. Isi yang ada pada tabel. Isi yang ada pada tabel kita hapus. Nah, ini sampai /tbody. Kita lihat tbody. Nah, /tbody ini kita hapus. Nah, tbody-nya sama /tbody-nya jangan kita hapus. Nah, ini untuk bawahnya yang rendering browser platform, kalian tinggal copy aja yang atas, karena di sini pada tabelnya itu menunya ada dua, yaitu untuk header sama footernya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini datanya belum ada. Nah, datanya kita akan ambil dari database. Nah, pertama di dalam database ini kalau kita browse itu datanya juga masih kosong. Nah, untuk ngisi data yang ada pada database di localhost php-admin, kita pilih insert, terus masukkan nama npm-nya, misalkan 43A87709090. Untuk username-nya ada Hityair, untuk password-nya ada Hityair, nama mahasiswanya Ditya Ilham Ramdhani. Nah, kemudian pilih go. Nah, untuk browse-nya itu sendiri, ini berarti datanya udah terisi ya pada sebuah tabel mahasiswa. Datanya udah terisi. Nah, sekarang kita mulai ngoding untuk mendapatkan datanya.
Nah, untuk mendapatkan datanya, adapun codingannya yaitu sebagai berikut. PHP, di sini tutup PHP. Nah, ini codingannya sebagai berikut, kita lihat. Pertama kita pasangkan variabel dolar tampil. Namanya variabel itu bisa bebas ya, misalkan dolar aku, dolar apa, itu bebas. Terus pakai perintah MySQL query untuk membuka untuk bisa menaruh bahasa query-nya MySQL query. Nah, bahasa query-nya apa yang mau kita pakai? Di sini kan kita mau menampilkan data. Oke, bahasa query-nya untuk menampilkan data apa perintahnya? Yaitu perintahnya select bintang from. Di sini kita baru masih pakai satu tabel ya. Kalau kalian udah dua tabel untuk perintah menampilkan data dengan dua tabel dengan penggunaan bahasa query, itu bukan seperti ini lagi. Nanti bahasa query-nya udah tahap lanjut. Ada yang namanya left join, ada yang namanya inner join. Nah, itu untuk lebih dari satu tabel. Kalau kita di sini masih pakai satu tabel, maka perintahnya adalah select bintang from. Apa nama tabelnya? Nama tabelnya adalah mahasiswa. Berarti select bintang from mahasiswa. Nah, kemudian kutip 2, terus kurung tutup, titik koma. Nah, jadi di sini kita pakai logika lagi. Kalau dia datanya ada, maka dia tampil. Kalau datanya tidak ada, maka dia tidak tampil. Logikanya seperti ini. Jika ini kurung buka, nah dolar. Nah, ini nama variabelnya bisa bebas ya. Misalkan Bapak pakai variabel namanya sendiri. Jika Aditya itu datanya lebih dari 0, nah datanya lebih dari 0 berarti kita ngambil dari variabel yang tadi dolar tampil. Perintahnya adalah MySQL 6 row. Nah, MySQL 6 row variabelnya apa? Ternyata dolar tampil yang tadi udah kita buat di atas. Nah, isi dari dolar tampil kan adalah perintah query untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Nah, jika dolar tampilnya itu ternyata ada lebih dari 0, ya, maka statementnya apa? Nah, kalau tidak, berarti perintahnya adalah else. Kalau tidak, itu apa? Nah, ini logika dari sebuah if else. Nah, kalau lebih dari 0 kan dia ada datanya tuh. Nah, kalau ada datanya, bagaimana supaya tampil datanya? Di sini masih pakai penggunakan looping. Penggunaan looping ini di sini saya akan menggunakan while. Pertama dikasih variabel. Untuk looping itu logika dari algoritma itu kan ada for, ada while, ada do while. Di sini saya menggunakan while. Kalau while berarti dimulai dari variabel dulu. Nah, variabel pertama dia adalah satu ya. Satu. Kemudian kita kasih while. While dikasih kondisi. Nah, dolar Aditya sama dengan, nah di sini perintahnya bisa pakai MySQL fetch array atau MySQL fetch assort. Nah, itu sama aja untuk sebuah kondisi pada while ya. Nah, di sini saya menggunakan while, terus di sini dolar tampil, di sini menggunakan dolar tampil. Nah, untuk kondisinya nanti tampil, kemudian isi dari sebuah while itu menggunakan perintah echo. Nah, echo-nya itu apa? Nah, echo-nya itu adalah untuk menampilkan data dari sebuah database. Nah, untuk menampilkannya di sini kan masih kosong nih.
Nih di sini kan masih kosong ya. Jadi di sini kita menampilkan data dari database ini yang ada pada database ini. Nah, codingannya kita buat di sini pakai bahasa pemrograman PHP, pembuatan tabelnya. Nah, pembuatan tabelnya pertama pakai perintah tr untuk baris slash tr. Nah, coba kita tes dulu sekarang. Jadi kalau untuk pembuatan tabel nih, tr itu untuk baris, ini td itu untuk yang kolom. Ya, jadi satu kali tr banyaknya td. Td itu untuk kolom. Ya. Nah, kita tes dulu. Misalkan kita tes. Apakah kelihatan? Tidak, tidak akan kelihatan ya. Nah, adalah error ya. Karena ini bukan pengambilan dari database. Nah, untuk pengambilan database itu, maka diambil pertama itu $no. Nah, $no itu untuk ngambil dari sini yang penggunaan while ini kan pertama kalau looping itu dia 1, kemudian 1 plus 1 nanti di bawahnya. Jadi 2, dia akan looping terus. Terus td slash td td terus, nah ini nama variabelnya apa? $Aditya. Terus di sini npm sesuai dengan database nih sesuai dengan database ya fieldnya ya. Kita lihat nih fieldnya npm username, password, nama. npm slash td terus td terus $Aditya. Terus di sini ada username slash td terus td lagi. Di sini ada $Aditya. Nah, username, password, terus ada nama mahasiswa, kolomnya ya, nama mahasiswa, nama underscore mahasiswa, td $Aditya, nama mahasiswa slash td. Nah, coba kita lihat, pasti tampilannya masih error. Di sini dia kurung kurawal tutupnya belum ya pada baris 61. Nah, coba tanpa else. Tanpa else. Oke, masih ya pada baris 61. Nah, di sini titik koma ya, titik koma. Di sini dia kurang titik koma. 87. Kita lihat yang salahnya di mana. 87 pada file mahasiswa 87. Oke, 87 tidak ada, tutup, kita abaikan. Nah, di sini else. Loopingnya belum selesai ya. Loopingnya belum selesai. Loopingnya kita harus selesaikan dulu ya. Ditambahkan lagi di sininya slash td. Ini untuk
editnya kita kasih span. Span itu adalah untuk spasi, nanti dibatasin agar tidak nyambung. Nah, pertama pakai ahref sama dengan kutip 1 module, nah sama dengan edit mahasiswa, edit underscore mahasiswa, dan ID sama dengan $Aditya ininya npm ngambilnya. Jadi kita ngambil yang unik aja, primary key-nya ya. Cuman di database-nya itu belum kita kasih primary key. Nah, ini edit untuk nanti tampilan di program, tulisan edit. Nah, terus kita kasih /a untuk tutupnya. Terus ini /span untuk tutupnya. Nah, terus dibuka. Nah, ini perintah td-nya jangan langsung ditutup dulu karena satu kolom itu isinya ada edit sama hapus. Jadi belum dikasih tutup td, masih span lagi. Span buka. Nah, di sini dikasih ahref lagi, langsung ahref. Terus sama dengan dulu. Nah, sama dengan. Nah, di sini langsung aja, karena kalau kita klik hapus dia akan langsung ke menunya, dia tidak akan merubah form, namun langsung dieksekusi. Jadi tidak pakai tanda tanya module sama dengan apa, namun kita langsung aja ke filenya. Nanti kita akan isi file hapus, itu letaknya ada pada page table, nah modul, terus mahasiswa. Nah, di sini nanti kita akan buat file namanya aksi hapus ya, aksi hapus atau hapus. Berarti modul sesuai dengan perintahnya, foldernya ada modul mahasiswa, modul /mahasiswa. Nah, di sini kita akan kasih aksi hapus mahasiswa titik php. Nah, langsung aja dikasih ID. ID-nya yang akan kita hapus itu adalah npm-nya, berdasarkan npm berapa, yaitu $Aditya. Nah, dikasih ini kasih npm. Nah, di sini kasih kutip 1. Nah, terus nanti pada saat diklik hapus itu harus ada namanya message, jangan datanya langsung dihapus. Jadi kalau dia tidak sengaja terhapus, nah itu kan jadi masalah. Kalau untuk mana nih tadi yang akan kita hapus, maka sebelum kita hapus kita akan kasih dulu sebuah pesan. Nah, itu adalah dari sisi interface-nya ya, atau mata kuliah di IMK-nya. Jadi kalau kita hapus, kita jangan langsung hapus, namun kita kasih sebuah pesan. Nah, pesannya adalah sebagai berikut, on click. Jadi kalau kita klik menu hapus, dia akan muncul pesan on click, terus return, nah return confirm, kemudian isi dari pesannya itu adalah kita tanyakan apakah yakin ya, apakah yakin npm. Nah, di sini kasih variabel. Jadi apakah yakin npm 438.790 yang bernama nama mahasiswanya itu akan dihapus. Nah, kita untuk npm-nya ngambil dari database ya, npm-nya itu pakai variabel $Aditya. Di sini kasih npm. Nah, apakah yakin npm-nya sekian, mahasiswa bernama Nah, namanya juga ngambil dari database $Aditya. Terus
Nah, ini fieldnya apa? Nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini nanti apakah ingin dihapus? Nah, ingin dihapus, tanda tanya. Nah, di sini kasih kutip satu, kemudian kurung tutup, terus tutup. Nah, kasih kutip dua, nah kurung tutup siku. Nah, kurung tutup siku ini dia itu letaknya dari A ya, letaknya dari A ini. Nah, di luarnya ini adalah hapus. Ini untuk tampilan yang ada pada webnya. Jadi pada webnya itu dia isinya hanya tulisan aja, yaitu edit sama hapus. Nah, kita kasih tutup slash ahref tadi, kasih tutup, kemudian dikasih span untuk ini ya. Jadi setiap bahasa pemrograman HTML maupun PHP kalau dia ada tag, nah tag itu artinya yang dia di kurung siku ini dia mempunyai masing-masing pasangan. Ya, misalkan TH pasangannya slash TH, tibadi pasangannya slash tibadi, TD pasangannya slash TD. Nah, jadi kalau nggak ada pasangan itu nanti biasanya dia akan error atau kesalahan ya. Karena itu udah dasarnya dari pembuatan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini tadi yang belum ada tutupnya itu slash td. Nah, slash td ini kan ini slash tr, posisinya bukan di bawah ya, tapi melainkan di sebelum slash tr ini. Berarti kita kasih slash td, kita tutup slash td. Nah, slash tr ini kutip 2, nih kutip 2 pasangannya dari echo itu kita tutup titik koma. Nah, baru dolar no plus plus titik koma. Nah, kemudian kita simpan. Nah, hasilnya seperti apa kita lihat. Nah, di else-nya belum selesai. Oke, di else kita selesaikan dulu. Else echo misalkan tidak ada data titik koma, misalkan seperti ini dulu ya, tidak ada data. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa di else. If kurung kurawal tutup. Oke, kurung kurawal tutup ini pasangannya punyanya ini. Nah, berarti if-nya ini dia ada dua. Apa namanya, kurung kurawal ada dua. Nah, ini kurung kurawal pasangannya ini. Kalau dia tidak ada pasangan, maka terjadi kesalahan atau error seperti ini ya. Nah, ini datanya udah nampil ya, datanya sudah nampil. Cuman kalau misalkan kita hapus yang ada pada database, misalkan datanya kosong nih. Nih, datanya kita kosongin nih. Nah, di sini dia no data available in table. Nah, harusnya adalah tidak ada data. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau untuk eh, codingan seperti ini saja dia tidak bisa, dia itu harus di dalam bentuk sebuah tabel. Maka ini kita hapus yang else yang tadi udah kita buat, yang echo tadi, kita gantikan menjadi sebuah tabel. Nah, echo kutip satu lagi, saya kutip dua lagi, kutip dua aja dulu, terus di sini titik koma. Nah, ini kita ke bawahin untuk lebih mudah. Nah, untuk penggunaan tabel itu dimulai dari arah di apa namanya, dimulai dari perintah tr. Ini tr itu adalah untuk baris ya. Jadi dalam pembuatan tabel itu pertamanya pembuatan baris dulu, baru nanti kolom. Misalkan barisnya satu, nah kolomnya mau berapa? Kemudian baris lagi kolom, baris lagi kolom. Jadi fungsi dari tr itu pembuatan baris, td itu pembuatan kolom. Nah, pertama kita bikin barisnya dulu. Oh, barisnya pinginnya ada satu nih. Nah, sekarang kita bikin td. td. td itu pasangannya harus ada lagi slash td.
d. Sama seperti tadi tr, pasangannya slash tr, tr slash tr, td slash td. Nah, pada saat udah bikin, nah sekarang kita masukkan nih di sini nih, di tengah-tengahnya ini nih, tidak ada data, ya tidak ada data. Nah seperti ini nih, tidak ada data. Oke, kita huruf kapital lebih enak, nanti lihatnya tidak ada data. Nah, tidak ada data. Nah, ini posisi ini masih berada di pinggir ya, bukan di tengah-tengah. Nah, perintah yang untuk bisa agar bisa di tengah-tengah, maka perintahnya adalah pertama itu tr td. Nah, call span. Jadi dia berapa di sininya untuk di tengah-tengah, berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti kalian kalau buat Excel atau buat tabel, kalian di blok dulu semuanya, kemudian pilih merge cell. Nah, di bloknya dulu itu berapa kolom. Nah, sama seperti Excel berapa kolom, di sini kolomnya ada 6 ya. Maka di sini kita kasih td call span sama dengan 6. Nah, td call span sama dengan 6, kita lihat. Nah, di sini dia udah ke pinggir nih kalau blok yang abu-abu ini nih. Cuman tulisannya masih di sebelah kiri. Nah, ini tentang TR-nya ini mana nih pasangannya nih? TR, kita lihat TR. TR-nya masih ada nih. Nih, TR-nya masih ada nih. Nih. Ya, TR ini pasangannya apa nih? Slash TR ini nih. Dia tidak punya pasangan. Oh, slash TR ini di sini nih. Tutupnya nih. Salah nih. Nih, harusnya di sini ya. Nah, jangan di-enter ya. Nah, ini nggak ada ya slash TR ya. Nah, agar tulisannya di tengah-tengah, maka kita kasih codingannya namanya center. Ya, kita kasih namanya center, itu adanya di setelah call span 6. Kita buat tab baru lagi. Dikasih bahasa Inggris setengah apa? Bahasa Inggris setengah center. Nah, di sini center, slash center. Jadi punya pasangannya masing-masing ya. Nah, slash center. Nah, maka di tengah-tengah nih hasilnya nih. Nah, udah jadi kan tampilkan data. Nah, untuk selanjutnya kayak data dosen, jadwal, kita di copy paste saja. Nah, oke, cukup. Bagaimana? Bisakah? Untuk postingan video kali ini kita cukup menampilkan data aja. Nah, sekarang kita isi kembali ya di dalam database. Nah, oke. Ini untuk menu yang ini kayak edit, hapus itu belum bisa ya karena kita belum buat. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Sekian.